banyak orang salah memahami. Ketika dia udah mengenal Allah, ma'rifatullah, ya kan? Nah, dia berbuat buruk, berbuat maksiat, zalim, keji, itu dalam prasangkaan dia, ini Allah juga ini pelakunya. Itu aku bilang tadi, dia mengenal Allah, dia yang mengenal Allah masih dalam ranah kemusyrikan sebenarnya. Kita kenal dengan Allah itu kita masih terkena musyrik, syirik masih diri kita pada martabat itu. Hebat kali kita bisa kenal dengan Allah. Hebat kita juga bisa kenal dengan Allah. Enggak mungkin kita bisa mengenal Allah. Setinggi apapun manusia ilmunya, enggak ada yang bisa kenal dengan Allah. Manusia ya, yang merasa sebagai manusia tak mungkin bisa kenal dengan Allah dan tidak mungkin bisa sampai kepada Allah selagi dia masih merasa dirinya manusia. Jadi yang dikatakan martabat Allah itu tadi, ada zat. Zat itu adalah hidup, yang hidup itu ada diri kita. Apa rasa yang hidup itu? Apa rasa zat? Aku. Ada sifat. Apa sifat? Mendengar, mengetahui, melihat, berkata-kata, berkehendak, bergerak, itu sifat. Ada asmanya. Apa asma Allah pada diri kita? Inilah yang tak pernah dipahami orang, asma Allah. Asma Allah itu, martabat pada asma Allah itu Rahman dan Rahim. Kalau ada kebencian di dalam diri kita, itu bukan asma Allah. Itu asma diri rahasia. Itu asma manusia, rasa manusia. Rasa yang diciptakan, marah, benci, gembira, suka. Itu rasa yang dijadikan. Bukan rasa Allah. Rasa Allah cuma Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahimnya tidak terbatas. Jangan pula kau sangka nanti kau sayang sama anak kau, kasih dengan anak kau, sayang dan kasih dengan orang tua itu pun Rahman dan Rahim. Itu yang dikatakan Rahman dan Rahim Allah. Itu terbatas, itu tertentu. Misalnya dengan anak kau, kan ya udah sama anak kau. Rahman dan Rahim itu manusia. Rahman dan Rahim Allah tidak terbatas kepada seluruh makhluk. Rahman dan Rahim Allah ini, sebutir pasir sekalipun, sebutir debu sekalipun dirahmati dan dirahmati Allah. Rahman dan Rahim Allah hadir padanya. Ada sebutir debu tadi, tak terbatas dia, tak tertentu pada seluruh yang hadir, yang mewujud di muka bumi ini. Rahman dan Rahim Allah ada di situ. Itu yang dikatakan asma Allah. Makanya kembali kepada Allah itu adalah kembali kepada rahmat. Hati kita ini, rasa kita ini kan, yang ada cuma kasih dan sayang aja. Bahkan kepada itu tadi, sebutir pasir, kita tetap kasih dan sayang. Tidak pernah kita benci, marah ini segala. Itu benci marah itu rasa manusia. Barulah dia dikatakan duduk pada asma Allah. Kalau marah, sombong ini segala macam, itu rasa manusia, bukan asma Allah. Asma manusia, asma yang dijadikan, yang tercipta daripada asma Allahnya tadi, berasal daripada kasih sayang Allah, ya kan? Nah, ketika dia di sini, karena dia dikendalikan oleh darah, oleh nafsu yang kotor, maka
dia berubah menjadi kebencian. Menjadi kemarahan, menjadi kekecewaan, segala macam rasa, begitu dia. Kemudian ada af'al, inilah jasmani tubuh ini. Berdiri 4 martabat ini, maka itu yang dikatakan Allah. Kalau tidak berdiri di sini, maka dia tidak disebut Allah. Satu aja yang batal, dia tidak dikatakan Allah. Tidak berdiri Allah di situ. Paham? Makanya orang tasawuf hati-hati di dalam mempelajari tasawuf. Kalau banyak orang tasawuf dah kenal Allah kan, ada zatnya yang hidup, ada sifatnya mendengar, melihat, mengetahui dan bla 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 bla. Ada asmanya, ada afalnya ini aja. Jasmani ini afalnya pada diri kita. Langit, bumi dan segala isinya ini afalnya. Kalau di alam kabirnya itu dianggap udah mengenal Allah. Dia udah kenal dengan Allah. Sebagian ahli hakikat begini pemahamannya. Nah, ketika dia berbuat kezaliman, ketika dia berbuat maksiat, ya kan, atas kehendak hawa nafsunya, dorongan daripada daging dan darahnya, ya kan, dorongan tuntutan daging dan darahnya diikuti sama dia, maka dianggapnya ini Allah juga pelakunya. Tak aku punya daya Allah, la haula wala quwata illa billah bagi aku pun. Tak dipahami, dia tak diperiksa, dia dalam qalbu, di dalam hatinya siapa yang berdiri, apa yang berdiri. Yang berdiri nafsu, hasrat, bukan Rahman dan Rahim Allah yang berdiri, bukan asma Allah. Nafsu kotor, nafsu bejat, nafsu maksiat yang berdiri, disangkanya itu Allah yang berdiri, kan berburuk sangka dia kepada Allah, berpersangka dirinya udah duduk pada Allah, martabat asma Allah, padahal nafsu yang kotor masih berdiri di situ. Ini bahayanya ketika kita mempelajari tasawuf tetapi tidak langsung berguru kepada orang-orang yang betul-betul ahli, orang yang betul-betul mursyid, yang betul-betul memahami. Yang di kedepannya ini tadi pengenalan, kemudian kita duduklah, sampailah duduk pada martabat yang kita kenal tadi, duduk situ, binasa diri kita. Kalaulah Rahman dan Rahim Allah, asma Allah itu adalah Rahman dan Rahim, maka duduklah di situ. Kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi asma Allah itu adalah kasih dan sayang. Paham? Berkali-kali kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asma Allah itu pengasih dan penyayang. Tidak ada asma Allah itu maksiat, zalim, keji, dendam, dengki, amarah, tak ada. Kasih dan sayang asma Allah itu. Jadi jangan lagi mengaku-ngaku. Kalau hati kita masih kotor, itu bukanlah duduk pada martabat asma Allah.